ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab yang keempat, yaitu tentang syirik sebagai kebalikan dari tauhid. Tayyib, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bab keempat, takut terhadap syirik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48 dan 106. Di dalam bab keempat, penulis rahimahullah ta'ala membuat bab, yaitu takut terhadap syirik, al-khauf min syirik. Setelah penulis menjelaskan tentang kedudukan ketauhidan, keutamaannya, keistimewaannya, kemudian juga realisasi atau tahqiq tauhid, penulis menjelaskan kebalikan dari ketauhidan. Dan dalam penjelasan ini nanti, yaitu ada dua jenis syirik, yaitu syirkul akbar dengan syirkul asghar. Untuk dalil yang pertama ini, yaitu menjelaskan tentang syirik akbar. Penulis menyebutkan firman Allah yang tadi sudah dibaca, bahwa Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Artinya, ketika seseorang menyekutukan Allah kemudian mati dalam keadaan menyekutukan, maka selamanya Allah tidak akan mengampuni, karena matinya sebagai orang musyrik. Sedangkan sebelum mati dia bertaubat, ya, memohon ampunan dan meninggal kesyirikan, ya Allah pasti mengampuni. Jadi Allah nggak mengampuni itu kalau ya meninggal dalam keadaan syirik. Kemudian di bawah syirik Allah menyatakan, ya, Allah akan mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni bagi yang dikehendaki. Ini dalam bahasa ahli ilmu namanya tahtal masyiah namanya. Tahtal masyiah itu di bawah kehendak Allah. Dosa selain syirik, ketika orang melanggar maksiat, ya, sampai mungkin melakukan dosa besar tapi tidak sampai ke syirik, maka ketika dia mati belum sempat bertaubat, ya, itu statusnya masih di bawah kehendak Allah. Jika nanti di akhirat Allah mengampuni, ya sudah langsung surga tanpa disiksa sedikit pun. Tapi ketika Allah nggak mengampuni, maka Allah menyiksa di neraka. Tapi nanti akan dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Seperti yang kita terangkan tadi itu. Selama orang itu sudah syahadat dan tidak melakukan syirik, maka akan aman dari kekal di neraka. Jadi ayat pertama ini menerangkan tentang syirkul akbar. Jadi yang tidak diampuni itulah syirik yang besar. Adapun syirik asghar nanti, ya, dalil berikutnya yang nomor 3 nanti. Ini yang perlu kita pahami, apa yang disebut syirik akbar, yaitu
orang yang memberikan pengibadahan kepada selain Allah, baik itu keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Ya, karena kalau itu sudah bentuk dari pengibadahan kepada Allah yang memang sebenarnya haknya Allah kok diberikan ke yang lain, nah itu hukumnya syirik yang besar. Seperti ya orang berdoa. Berdoa itu kan bentuk dari pengagungan kepada yang diminta ya, untuk menyelamatkan dari kejelekan atau mendapatkan apa yang diinginkan, kan begitu. Nah, ketika itu diberikan kepada selain Allah, ya kepada katakanlah kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang yang solih, jadi minta tolongnya, berdoanya tidak kepada Allah tapi kepada mereka, itu tidak boleh. Nah, berarti itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi dalil pertama ini adalah bentuk syirik yang besar, itu yang tidak diampuni. Baik. Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata, wajnurni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Nah, Nabi Ibrahim yang tadi sudah kita sebut sebagai Imamul Muwahhidin, Imamul Khunafa, ya, pimpinan orang-orang yang bertauhid, pimpinan orang-orang yang fanatik dengan kebaikan, itu saja masih merasa khawatir dengan kesyirikan. Sehingga beliau berdoa, wa janubni, jauhkan diriku, wa baniya, ya, dan anak-anakku, ya, untuk menyembah berhala. Orang yang sudah diakui oleh Allah sebagai ummatan tadi itu, ya, satu orang tapi imannya seperti umat. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanifan, ya, yang fanatik, wa makana minal musyrikin, dan Allah sendiri yang menyatakan bukan golongan orang yang syirik, tapi beliau masih berdoa agar selamat dari syirik. Ini syirik besar, karena menyembah berhala itu syirik besar. Nah, bagaimana orang yang ketauhidannya belum kuat? Nah, makanya orang tidak cukup hanya memahami ketauhidan, tapi juga harus mengerti kesyirikan agar dia bisa menjauhi. Makanya ahli ilmu menyatakan ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Ya, saya belajar jelek bukan untuk saya tapi untuk menjaga diri. Makanya penulis setelah menjelaskan tauhid itu bagaimana, di sini mulai menerangkan kebalikan dari tauhid yaitu syirik agar kita hati-hati jangan sampai ketauhidan itu hilang atau berkurang karena syirik. Itu yang diambil itu. Makanya kan babnya kan takut dari syirik. Orang yang diakui oleh Allah ahli tauhid, pimpinan orang-orang yang ya mentauhidkan Allah itu saja masih khawatir dirinya ada kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Apa merasa aman? Apa surga pasti? Apa paling murni? Ya, sudah dijamin pasti nggak akan sesat. Ya, karena untuk sesuatu, untuk keputusan, untuk amalan sudah dimusyawarahkan. Ini bentuk dari kehati-hatian. Tayyib. Itu dua dalil yang menjelaskan tentang syirkul akbar. Nah, ketiga, diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Wasuilan faqal ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Nah, hadis dalil ketiga ini menjelaskan jenis syirik yang kedua. Setelah syirkul akbar, syirik besar, nah, di sini yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa namanya kecil? Untuk membedakan dengan akbar. Tapi statusnya dosa besar. Min akbaril kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar itu adalah syirkul asghar. Ya. Kemudian di sini Nabi memberi penjelasan ta'arif syirkul asghar adalah ar-riya, yaitu
memamerkan amalan yang mestinya hanya untuk Allah, hanya mengharap ya, ridhonya Allah, tapi di sini untuk ya, mengharap pujian, sanjungan, pengakuan, ya, untuk pencitraan. Nah, ini banyak hal-hal yang hanya pencitraan sebenarnya nggak dilakukan. Sebenarnya juga nggak secara keyakinan itu nggak perlu, tapi dilakukan untuk pencitraan. Nah, ini kan berarti hanya riak saja, hanya riak. Sekarang yang perlu dicatat yaitu tentang bedanya syirkul akbar dengan syirkul asghar. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau syirkul akbar itu membuat pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirkul asghar tidak. Jadi orang yang melakukan syirkul akbar itu murtad. Sadar nggak sadar, kalau dia melakukan syirkul akbar itu murtad. Makanya ada istilah murtad tanpa sadar. Naudzubillah. Kalau syirkul asghar, ya, meskipun dia melakukan dosa besar, tapi statusnya tidak sampai ke syirkul akbar, nah, orangnya tetap statusnya itu Islam, mukmin yang melanggar. Ya, tadi itu nanti tahtal masyiah. Maka kita nggak boleh ketika ada orang mungkin melakukan dosa, ya naudzubillah zina atau mencuri atau minum arak atau bahkan membunuh, kita nggak boleh langsung mengklaim itu mesti jeleger nang neraka. Wah, itu nggak boleh. Karena bisa saja Allah mengampuni. Meskipun dia tidak melakukan tobat di dunia, tapi ya itu adalah tahtal masyiah. Kita nggak boleh mengklaim. Ya, kalau kita meyakini orang melanggar, kalau Allah nggak mengampuni masuk neraka disiksa, itu ya memang dalilnya begitu. Tapi bisa saja dia punya kebaikan, punya keimanan, dia melakukan ya karena memang nggak kuat menahan nafsunya, bukan karena menghalalkan, nah itu bisa saja diampuni. Yang musibah adalah ketika dia menghalalkan, nah ini kafir sudah. Bahkan meskipun nggak melakukan kok menghalalkan zina, menghalalkan arak, itu hukumnya kafir, itu murtad itu. Murtad. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau syirkul akbar itu menghapus semua amalan tanpa menyisakan sedikit pun, sedangkan syirkul asghar tidak ya, menghapus semua amalan. Yang terhapus yang ada syiriknya saja. Umpama sholat, dalam sehari sholat 5 kali kan. Yang tidak karena Allah yang riak maghrib, karena banyak orang. Maka yang tidak diterima amalan yang lebur itu hanya sholat maghrib, yang lain enggak. Ya, tapi kalau syiriknya syirik akbar, ya, itu ibarat tadi itu rumah itu pondasinya semua hancur sudah. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, pelakunya kalau syirkul akbar itu mukhallad finnar, kekal di neraka, sedangkan pelaku syirkul asghar tidak kekal di neraka. Umpama nanti disiksa Allah nggak mengampuni, ya disiksa dulu di neraka, setelah itu dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu beberapa poin tentang perbedaan syirkul akbar dengan syirkul asghar. Baik. Dan meskipun asghar tapi Nabi paling menakutkan, karena mungkin orang yang sudah memahami tauhid dia nggak mungkin syirik, tapi bisa terjerumus pada syirkul asghar, ya, dengan tidak niat lillahi ta'ala. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi idan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, di sini juga dalil bahwa syirkul akbar itu akan menjadikan seseorang ya mukhallad finnar. Karena di sini yad'u min dunillah. Doa itu, menyembah itu memang itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ibadah itu kan enggak lepas dari dua itu. Menyembah dan meminta pertolongan. Nah, ketika itu dilakukan untuk selain Allah, maka masuk ke dalam dalil ini. Ya, siapapun dia yang mati dalam keadaan menyembah pada selain Allah, dakhalan nar, ini yang memang khalidina fiha. Ya, jadi bukan kok
hanya keluar dari golongannya, kamu akan jeleger sak lawase, kehilangan harapan. Nah, itu ya tidak sesuai ya. Berarti belum mengerti perbedaan antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Tidak semua dalil yang dakhalan nar itu mukhallat finnar. Ya, tidak semua. Ya, ada dalil ya la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus famili. Oh, berarti ini mukhallat finnar gitu. Nah, ya enggak. Karena itu masuk dalam kategori dosa besar, tapi tidak sampai kepada syirik. Maka yang dalil ini adalah menjelaskan dosa besar, yaitu syirik akbar. Baik. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar." Barang siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Hadis ini yang diambil yaitu lafadz yang terakhir, waman laqiya yusyriku bihi dakhalan nar. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Ketika orang melakukan syirik akbar, maka akan mukhallat finnar. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ketauhidan itu kebalikannya adalah kesyirikan. Maka kalau kita ingin merealisasikan tauhid, ya harus menghilangkan 100% kesyirikan. Kalau masih ada, maka statusnya menjadi musyrik. Na'udzubillah. Makanya babnya itu al-khauf minasyirk. Ya, orang yang takut, istilahnya takut atau menunjukkan bahayanya syirik. Nah, penulis memberi 11 hikmah dari 5 dalil yang baru saja dibaca. Baik, kandungan bab ini. Kandungan bab ini, 1. Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Nah, semua dosa itu harus dijauhi. Ya, terutama yaitu syirik. Kenapa? Karena tadi ayat muhkamat tadi yang di bab awal, bahwa keharaman pertama kali yang disebut oleh Allah adalah la tusyriku bihi syai'a. Kemarilah aku bacakan semua yang dilarang oleh Allah. Dari semua 10 larangan itu Allah memulai dengan syirik. Maka di sini ya, hikmahnya adalah itu perbuatan yang paling pertama harus dijauhi. Ya. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran kecil itu dijauhi, dihati-hati. Ya, dengan ancaman-ancaman neraka, syirik malah dilakukan. Ya, ketaatan yang tanpa batas, sehingga menembus batas-batas. Ini repot ini kalau begitu. Ya, padahal ya masalah akhlak, masalah adab mungkin diperhatikan. Ya, kalau enggak tobat, ya kan? Tapi begitu tentang kesyirikan enggak ada, ya, atau kurang perhatian. Nah, ini keliru ya di dalam menerapkan ayat-ayat muhkamat. Nah. Kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Nah, riya itu termasuk perbuatan syirik. Masuknya dalam kategori syirkul asghar. Berarti pelakunya bukan murtad, ya, bukan musyrik. Amalannya tidak lebur semua, yang lebur hanya yang ada riyanya. Ya kan? Kemudian pelakunya tidak kekal di neraka. Jadi kalau ada perumpamaan, ya, ada soto 1 mangkok kemudian ada tai di tengahnya, itu maksudnya dosa syirik yang akan membuat soto itu enggak dimakan semua. Itu maksudnya yang dosa syirkul akbar yang akan menghapus semua amalan. Termasuk bid'ah yang disebut bid'ah yang menghapus semua amalan itu. Nah, itu adalah bid'ah yang mukaffirah, ya. Bid'ah yang mengkafirkan, itu termasuk syirkul akbar. Nah. 3. Riya termasuk syirik asghar atau kecil. Nah. Jadi syirik kecil, ya, supaya hati-hati dalam memahami, oh ini kecil aja enggak apa-apa. Ya. Namanya syirik kecil, tapi itu adalah akbarul kabair, lebih besarnya dosa
dosa besar. Lah riya itu bisa langsung pamer, ya, agar dipuji, agar dilihat, ya kan? Atau mengerjakannya enggak diperlihatkan, tapi kemudian cerita-cerita, ya sama saja itu. Tadi malam, ya, sholat malam nggak ada yang lihat, tapi begitu ngobrol pagi, oh, alhamdulillah tadi malam saya sholat 1000 rakaat, umpama itu. Tujuannya supaya diwakan, ya sudah, habis amalannya. Jadi memperlihatkan langsung ya riya, nggak memperlihatkan tapi menceritakan supaya ingin ya dipuji, ya itu juga sama. Itu namanya masuk ke sirkul asghar, maka itu yang paling ditakuti Nabi. Keempat, syirik asghar ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Padahal mereka itu adalah orang-orang soleh. Nah, ini hikmah yang perlu kita hayati. Nabi bersabdanya itu kan, ya, kumnya itu kan kum sahabat, ya. Jadi akhwafu ma akhafu alaikum, kumnya kan kalian sahabat. Yang notabene-nya sahabat itu orang-orang yang soleh. Karena mereka, ya, surat kelakuan baiknya, SKCK itu langsung dari Allah itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah, itu kan langsung. Kalau kita kan harus ke kepolisian ini. Artinya mereka itu orang yang lahir batin sudah disaksikan kesalihannya. Bahkan Nabi menyatakan, ya, khairul qarni itu ya ashabi. Sebaik-baik generasi itu sahabat. Tapi Nabi masih mengkhawatirkan sahabat itu mengerjakan sirkul asghar. Bagaimana dengan kita? Nah, yang pasti kualitas iman kita, ya, jauh dibanding sahabat. Nah, ini. Apalagi sahabat juga sebagian sudah dijamin surganya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Itu saja Nabi masih mengkhawatirkan melakukan sirkul asghar. Baik. Kelima, surga dan neraka adalah dekat. Nah, surga neraka itu dekat. Dari mana? Artinya dari keyakinan yang diyakini. Kalau keyakinan tauhid, ya sudah, surganya dekat. Kapanpun ajal menjemputnya, ya pasti langsung surga. Sedangkan kalau dia syirik, meskipun hanya, ya, keyakinan yang tidak tampak, ya, padahal dia mungkin sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, tapi ternyata punya keyakinan syirik, ya begitu ajal menjemputnya, ya sudah langsung masuk neraka karena statusnya musyrik meskipun melakukan amalan-amalan orang Islam. Maka disebut surga neraka itu sangat dekat. Maka hati-hati. Kadang-kadang cuma ucapan. Ucapan itu juga membuat orang kafir. Ya, buktinya apa? Orang Islam itu, ya, perbedaannya apa? Yaitu sudah melafadzkan syahadat. Kalau belum syahadat berarti kafir. Kalau sudah berarti sudah Islam. Perbedaannya cuma ucapan. Ya. Kalau sudah syahadat itu haram dibunuh, ya, halal harta bendanya juga haram, kehormatannya haram, ya. Kalau belum, darahnya halal, kan begitu dalilnya. Nah, ini kan bentuk dari surga neraka itu sangat dekat, ya. Karena kematian juga dekat. Nah, semoga kita oleh Allah diberi husnul khotimah. Amin. Baik. Keenam, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Nah, hadis terakhir. Yang tauhid dakhalal jannah, yang syirik dakhalan nar. Jadi itu pembeda kafir dan tidak, itu ya itu saja. Bukan kok ya masuk golongan apa tidak. Sholatnya berbeda, wah ini jelas nerakanya. Wah. Yang satu sendakap di dada, yang satunya di tengah. Wah ini yang di tengah yang di dada itu, ya akidahnya beda. Wah, itu berarti belum mengerti. Yang membuat kafir dan tidak itu hanya tentang, ya, syirik dan, ya, tauhid dan syirik. Ya bukan masalah, ya itu tadi perbedaan sholatnya, perbedaan cara-cara ibadah. Ya, apalagi cuman perbedaan style gaya pakaian. Wah, kalau sudah pakai ke Arab-Araban, wah ini pasti radikal ini. Wah, ini pasti mengkafirkan orang lain. Nah, ini kan ya tidak bisa, ya, karena yang kafir dan tidak itu masalah, ya, tauhid dan syirik. Baik. Ketujuh,
Barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka, sekalipun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Nah, jadi meskipun paling banyak ibadahnya, tapi kalau syirik, nah itu tadi guwak biuk. Ya. Jadi yang membuat guwak biuk dan tidak itu ya ketauhidan dan syirikan. Ya. Ini yang perlu kita pahami sehingga kita bisa menempatkan hukum itu pada tempatnya. Ya. Jangan sampai yang tidak mengkafirkan kita pakai mengkafirkan. Seperti pengertian man arada bubuhatal jannata fal yalzamil jamaah wa man sadda ila nar. Wah ini jeleger selawasi. Wah ini ya kita lihat di situ jamaahnya apa? Kalau memang jamaah yang di situ adalah ahlu tauhid, ya iya. Ketika bukan menetapi ya keyakinan tauhid, ya jelas sadzanya itu dakhalanarnya tadi itu masuk ke ya sirkul akbar, ya kekufuran. Tapi kalau jamaahnya yang di situ masuk yaitu jamaah yang artinya itu ya golongan yang baik, ya itu tidak. Karena apa? Karena ada kufrun tuna kufrin. Ya, seperti tadi itu ada syirik asgor, kufur yang tidak mengkufurkan. Contohnya apa? Berkelahi. Ya kan? Nabi kan mengkhawatirkan la tarji'u min ba'di kufarun. Artinya apa? Ya duribu ba'dukum ba'du. Kalian jangan kembali kafir setelah aku tinggal. Praktiknya apa? Satu sama lain saling berkelahi, saling bertengkar, mungkin bahkan sampai saling membunuh. Tapi Nabi menyebut ya, itu kafir, tapi kafir ya bukan kafir keluar dari Islam. Ya, sama seperti syirik yang syirik asghar tadi itu. Nah, maka di sini lafadz dakhalal jannah, dakhalan nar itu kita pahami ya, kita pahami. Baik. Kedelapan, masalah penting yaitu bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Seorang yang sudah disebut oleh Allah sebagai imamul muwahhidin, imamul hunafa, tapi ternyata ya masih takut ya dirinya itu ada syirik. Ya, sehingga selalu berdoa untuk dirinya dan anak-anaknya. Nah, anak turunnya. Ini bentuk dari yang perlu kita contoh ya. Selain kita mempelajari ilmunya, kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, juga kita selalu berdoa. Nah, kesembilan, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, yaitu bahwa mereka itu adalah sebagaimana kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nah. Surah Ibrahim ayat 36. Nah, kenapa Nabi Ibrahim takut? Karena berhala itu selalu menyesatkan manusia. Nah, berhala ini kan masuknya ke tauhid-tauhid. Nah, tauhid itu kan tidak hanya batu saja. Ya, siapapun yang mengajak pada kekufuran, kesyirikan itu namanya tauhid. Siapapun yang mengajak keluar dari Islam, ya, siapapun yang mengajak mentaati selain kepada Allah Rasul, itu namanya tauhid. Dan mereka punya program-program untuk menyesatkan manusia. Karena program-programnya itu meyakinkan, apalagi dengan memastikan surga pasti. Nah, ini kan membahayakan sehingga orang akan ya terbuai ya, karena sudah terjamin surganya. Ya. Salah apapun ghafarallahu lahu. Wah. Ini bentuk dari bahaya. Ya, berhala-berhala, tauhid-tauhid itu pasti dengan mudah menyesatkan manusia. Maka Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Kita juga begitu, harus berusaha. Maka bagaimana kalau kita ya merasa khawatir tapi ternyata kita masih bergaul ya dengan itu lahir batin. Lahir batin ini artinya apa? Mengikuti apa kata mereka. Ini akan lebih menyesatkan. Na'udzubillah. Nah. Ke-10. Bab ini mengandung tafsir kalimat La ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Nah,
Jadi bab ini tentang takut terhadap syirik ini bentuk dari merealisasikan atau tafsir dari la ilaha illallah. Dari lafaz apa? Dari la ilaha itu. La ilaha itu kan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Artinya semua Tuhan selain Allah itu batal. Itu kan berarti menjauhi syirik dalam bentuk apapun. Kemudian menetapkan ketauhidan hanya untuk Allah, yaitu illallah. Itu makna yang harus kita pahami. Nah, selama kita tidak menghilangkan kesyirikan, meskipun ibadahnya luar biasa, hukumnya tetap musyrik. Contohnya siapa? Yahudi Nasrani. Nah, ibadahnya luar biasa. Mereka sampai membangun panggung-panggung di hutan untuk hanya ibadah kepada Allah, nggak terganggu dengan hiruk pikuknya dunia. Tapi apa? Ya, mereka meyakini Nabi Isa itu rohnya Allah. Nabi Isa itu Tuhan anak dan sebagainya. Maka itu tidak ada faedah. Ini bentuk dari pembersihan diri dari syirik dan menetapkan diri hanya untuk kepada ibadah kepada Allah. Baik, terakhir. Keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik, yaitu surga pasti. Wajib masuk surga, lain tidak. Lain tidak. Karena apa? Hanya yang bertauhid. Tapi tidak hanya yang fotonya begini toh, gitu lah. Tapi harus merealisasikan ketauhidan. Lalu foto tiap hari begini, tapi realisasinya syirik malahan. Ini ya, tidak ada faedah. Itu bab keempat ya, tentang kesyirikan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kesyirikan. Baik, bab kelima. Bab kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Nah, bab kelima penulis masuk ke dalam bab dakwah, mengajak kepada ketauhidan, mengajak untuk memahami dan merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai terusan. Ketika orang sudah memahami tauhid, kemudian merealisasikan tauhid, menjauhi segala bentuk syirik, maka yang perlu dilakukan adalah berdakwah. Nggak boleh diam. Tidak boleh yang penting dirinya selamat. Keluarganya, tetangganya, kerabatnya, teman-temannya nggak mau tahu. Yang penting aku selamat. Nggak seperti itu. Makanya ketika ada orang mendapatkan hidayah, mengetahui ketauhidan, mengetahui kesyirikan, sehingga mengajak saudaranya untuk menetapi ketauhidan, menjauhi kesyirikan, itu bentuk dari dakwah. Bukan kok ngerusui, merongrong, merusak tatanan, bukan. Umpama merongrong, merusak tatanan, merongrong, merusak tatanan, kesyirikan, kejelekan. Nah, ini bentuk dari, itu bentuk, memang itu kewajiban yang harus dilakukan. Cuma memang gaya orang berdakwah itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang vulgar, ya, nyerang terus, pokoknya harus hancur. Ada yang ya dengan akal, ya berbicara dengan akal, ya, supaya orang mengerti sendiri, memahami sendiri. Nah, ini berbeda-beda, itu saling membantu. Ya, bukan kok yang langsung itu enggak ada faedahnya, yang yang mengajak ya, secara lemah lembut atau hanya berbicara akal itu berarti lemah, ya bukan. Masing-masing orang itu akan mendapatkan faedah, kan ada orang itu memang dengan keras langsung sadar, ya kan. Nah, ada yang nggak terima kalau diomongi keras, ini. Apalagi sampai diomongi kamu itu sudah sirkut ta'ah. Padahal sirkut ta'ah itu apa? Akhirnya malah loro hati, nah, nggak jadi hijrah malah. Nah, ini. Makanya perlu ada ini dakwah, ya, dakwah. Nah, ayat pertama yang ditulis oleh penulis ini, yaitu firman Allah dalam surat Yusuf ini menunjukkan itu
Ya, syariat dakwah itu yang ada di ayat ini. Ya, perintahnya yaitu dengan kalimat kul. Itu kan perintah. Ya, Nabi diperintah berarti umatnya juga diperintah. Hadhihi itu jalur dakwah. Ya, jalurnya harus pas. Wa anna hadza sirati mustaqiman sabili. Ya, dakwah itu jalurnya harus nyata. Sabili ini jalanku. Ya, ini. Tidak mau memilih jalan-jalan yang lain. Ad'u itu menunjukkan terus-menerus karena fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang dan nanti. Artinya enggak pernah berhenti. Terus istiqomah. Ya, diterima ya terus, enggak diterima ya terus. Enggak jatuh mental. Ilallah itu orientasi dakwah itu kepada Allah, bukan kepada golongan. Untuk memperkuat ya, golongannya. Ya, agar golongannya itu betul-betul menjadi yang terbaik, ya tidak begitu. Orientasinya harus kepada Allah. Ala basiratin, dakwah itu harus jelas. Ya, enggak boleh dakwah itu bules. Ya, dalil-dalilnya harus nyata. Ya, dalilnya dari mana? Umpama Al-Quran surat apa, ayat berapa? Pengertiannya dari mana? Enggak boleh di pengertian sendiri. Oh ini pokoknya dulu begini nih. Ya. Itu sahih apa dhaif? Oh enggak usah dicari nanti malah kelihatan dhaif nanti. Nah, itu berarti bulas. Ya, begitu mengklaim selain golongannya kafir ketemu dalil tadi itu, ya man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Wah ini khusus golongan kita ini. Kalau belum masuk ini enggak berlaku. Ya. Itu pengen dari mana? Atau ini khusus zaman Nabi? Oh, ya, sama saja itu. Nah, itu namanya enggak basiroh itu kan, enggak basiroh. Apalagi Mekah Madinah sudah dianggap enggak murni. Wah, itu basirohnya dari mana? Ana wa mani taba'ani itu menunjukkan kebersamaan dakwah itu enggak boleh sendiri. Nabi saja yang sudah dipercaya ya oleh Allah mendapat wahyu, dibantu malaikat Jibril, dilindungi, itu saja juga selalu musyawarah dengan para sahabat. Menerima usulan para sahabat. Nah, kita juga begitu, dakwah itu nggak bisa sendiri. Ya, seperti acara seperti ini kan nggak bisa sendiri. Harus ada panitianya, harus ada yang ngurusi backdropnya sudah dibuat apa belum, ya kan? Ini. Terus yang ngurusi makannya siapa, yang masakkan siapa. Ini kan bentuk dari ana wa manit taba'ani. Ya. Tanpa begitu sulit, ya, sulit. Wa subhanallah, ya wa subhanallah. Apa makna dari subhanallah? Nah, itu makna dari tawakal. Ya, berpasrah diri pada Allah. Kita dakwah sudah mendidih, mengerahkan semua kemampuan, kok hasilnya kurang maksimal. Ya subhanallah, itu maha suci Allah. Memang Allah paling seperti itu. Ya. Kita lihatnya baik, ternyata dituduh merongrong. Wah, dakwah itu yang jauh sana, yang Kristen itu. Ya. Ngurusi yang sudah Islam ya subhanallah, itu kan ya Allah maha suci. Memang Allah membuat makhluk seperti itu ya, kan? Yang modelnya seperti itu ya, supaya sabar, nggak boleh jatuh mental ini gak usah dakwah-dakwahan neroko kono, kan ya nggak sesuai dengan ayatnya ini. Dan terakhir wa ma ana minal musyrikin, ini bentuk dari keikhlasan dalam dakwah ya, supaya betul-betul ya hanya mencari ridhonya Allah, tidak riak seperti tadi. Ini bentuk dari satu ayat tapi mengandung semua ya kaidah-kaidah dalam dakwah. Ya, kaidah dalam dakwah. Baik. Allah sampai dalam dakwah pun ya yang ditinggikan itu kalimat Allah. Umpama marah karena kalimat Allah yang dihina, bukan marah karena dirinya dihina atau golongannya dihina. Ini. Menyiapkan dirinya untuk membela jiwa raga itu ya untuk agama Allah, bukan ya golongannya, lembaganya, organisasinya, bukan. Mewakafkan diri itu hanya untuk kepada Allah, li'ila'i kalimatillah hiyal ulya, bukan mewakafkan diri kepada golongannya, lembaganya, yayasan, bukan.